Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusendari dari RPL PGSD 2023 akan memaparkan tentang pentingnya psikologi pendidikan dan pengajaran untuk memenuhi syarat mata kuliah psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu adalah inteligensi. Inteligensi atau kecerdasan intelektual adalah suatu kemampuan mental yang melibatkan proses berpikir secara rasional. Contohnya yaitu perbuatan yang menyangkut inteligensi jika seseorang mengamati suatu pemandangan alam dan mempunyai tanggapan dalam memorinya tentang pemandangan tersebut. Ini adalah persepsi. Tetapi, kalau ia mengamati detail seperti pohon, bunga, matahari, kemudian menganalisis, membandingkan, dan mencari hubungan dari berbagai benda yang diamatinya, maka perbuatan tersebut sudah merupakan perbuatan yang berinteligensi. Yang kedua adalah emosi. Emosi merupakan kondisi psikologis yang dirasakan sebagai perasaan positif atau negatif yang dapat mempengaruhi aspek-aspek psikologis lainnya. Emosi positif seperti rasa senang, bahagia, aman diketahui sebagai emosi yang berdampak positif terhadap belajar. Sebaliknya, emosi negatif seperti cemas, takut, marah, kecewa, ataupun sedih dapat berpengaruh negatif yang menghambat proses berpikir dan belajar. Yang ketiga ada motivasi. Motivasi didefinisikan sebagai internal yang membangkitkan, mengarahkan, dan mempertahankan perilaku. Motivasi belajar merupakan kekuatan yang menggerakkan dan mengarahkan kegiatan belajar. Dengan adanya motivasi belajar, peserta didik akan berusaha mencari informasi dan mengerjakan tugas-tugas yang diberikan. Motivasi secara umum dapat dibedakan menjadi dua motivasi, yaitu yang pertama adalah motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi internal untuk melakukan sesuatu demi hal itu sendiri. Yang kedua adalah motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah kekuatan yang menggerakkan individu melakukan sesuatu untuk mendapatkan sesuatu yang lain. Yang keempat ada minat. Minat adalah rasa lebih suka dan tertarik pada sesuatu hal atau aktivitas tanpa dipaksa ataupun paksaan. Jenis-jenis minat. Yang pertama adalah minat situasional. Minat situasional dipicu oleh suatu dari lingkungan sekitar, seperti hal-hal baru, berbeda, tak terduga, menantang, sering menghasilkan minat situasional, dan hal-hal yang melibatkan tingkat aktivitas yang tinggi atau emosi yang kuat. Yang kedua ada minat pribadi. Minat pribadi adalah minat yang bersifat jangka panjang dan relatif stabil pada suatu topik atau aktivitas. Yang kelima ada gaya belajar. Kemampuan setiap anak atau peserta didik untuk menyerap dan memahami pembelajaran tentu berbeda. Demikian pula dengan cara mereka belajar yang bisa disebut dengan gaya belajar. Selain perbedaan individu dari aspek-aspek psikologis seperti telah ditemukan, terdapat faktor-faktor yang dapat berpengaruh terhadap perkembangan dan proses pembelajaran individu, yaitu aspek budaya, bahasa, status sosial, ekonomi, dan jenis kelamin dan gender. Sekian pemaparan psikologi pendidikan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.